Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan tentang siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Karina Dwi Astuti dengan NIM 2023-12070 dan akan didampingi oleh rekan saya, Nasa Puji Lestari dengan NIM 2023-12072. Yang pertama, yakni ada apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa tersebut. Siklus pendapatan ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Selanjutnya, yakni apa sih fungsi dasar dari siklus pendapatan? Menurut Ramni 2005, ada 3 fungsi dasar siklus informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Yang pertama, ada mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, ada menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada memberikan pengawasan untuk memastikan kendala data serta menjaga sumber daya perusahaan. Selanjutnya, fungsi yang terkait mengenai siklus pendapatan ini ada 6, yakni ada fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan juga fungsi akuntansi. Terdapat fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan siklus pendapatan, diantaranya yang pertama ada semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar, yang kedua semua transaksi yang dicatat valid atau benar adanya, yang ketiga semua transaksi yang valid dan disahkan sudah dicatat, yang keempat semua transaksi dicatat dengan teliti dan akurat, yang kelima aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian, yang keenam aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya ada diagram siklus pendapatan. Nah, pada diagram ini terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan atau bisa disebut dengan entry pesanan penjualan. Yang kedua ada pengiriman barang. Yang ketiga ada penagihan dan piutang usaha. Yang keempat ada penagihan kas. Yang pertama, kita akan membahas tentang aktivitas dasar terkait penerimaan pesanan dari pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap yang dapat dilihat pada diagram sebelumnya. Tiga tahapan tersebut yaitu yang pertama mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta yang ketiga memeriksa ketersediaan barang. Selain itu, proses entry pesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pemasaran atau penjualan atau juga departemen yang lain atau terpisah untuk pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua, kita akan membahas tentang aktivitas dasar yang berkaitan dengan pengiriman barang atau disebut juga shipping. Proses pengiriman ini mencakup 2 tahap yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan ya. Kedua tahap dalam proses pengiriman ini yaitu mengambil dan mengepak pesanan, kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Departemen bagian pergudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas di bagian shipping ini ya. Aktivitas dasar yang ketiga yakni terkait dengan penagihan piutang usaha atau billing. Aktivitas dasar yang ketiga pada siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Pada gambar diagram di samping menunjukkan penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dalam departemen akuntansi. Aktivitas dasar yang selanjutnya yakni penagihan kas atau disebut cash collection. Tahap terakhir dalam siklus pendapatan ini di mana kasir merupakan orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena itu, kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. Yang selanjutnya terkait dengan catatan atau dokumen yang digunakan.
Nah, pada siklus pendapatan ini terdapat beberapa dokumen yang digunakan di antaranya yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua ada kartu piutang, yang ketiga ada kartu persediaan, yang keempat kartu gudang, dan yang terakhir jurnal umum. Yang pertama terkait dengan jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produknya, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tertentu. Yang kedua, kartu piutang dan persediaan. Kartu piutang adalah catatan akuntansi yang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Sedangkan kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kartu gudang. Kartu gudang adalah catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi gudang dan bertujuan untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Yang terakhir adalah jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Nah, sudah disebutkan ya tadi tentang beberapa aktivitas dasar yang terjadi di siklus pendapatan. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang ancaman dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama ada aktivitas dasar terkait entry pesanan penjualan. Nah, biasanya di tahap ini terdapat ancaman, yakni diantaranya yang pertama, ada pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, hal ini dapat dikendalikan dengan cara pemeriksaan atau memeriksa secara detail gitu ya tentang edit entry datanya. Yang kedua, ada penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan yang buruk. Nah, hal ini dapat dikendalikan dengan persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Nah, kita juga harus memastikan catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan tersebut. Kemudian di tahap ini juga ada ancaman mengenai legalitas pesanan. Bisa dikendalikan dengan tanda tangan atau otorisasi di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan juga sertifikat. Yang keempat ada habisnya persediaan biaya, penggudangan, dan pengurangan biaya. Hal ini bisa dikendalikan dengan sistem pengendalian persediaan. Yang kedua terkait dengan aktivitas dasar pengiriman. Nah, ancaman yang terjadi biasanya yang pertama ada kesalahan pengiriman barang dagangan yang salah jumlah maupun salah alamat. Nah, hal ini bisa dikendalikan dengan rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindai kode, pengendalian aplikasi entry data. Yang kedua ada pencurian persediaan, yang hal ini bisa dikendalikan dengan batas akses fisik ke persediaan. Kemudian juga dapat dikendalikan dengan dokumentasi semua transfer internal perhitungan secara periodik. Kemudian yang keempat ada aktivitas dasar yang terkait tentang penagihan piutang usaha. Dalam tahap ini biasanya terjadi beberapa ancaman, yakni di antaranya yang pertama ada kegagalan untuk menagih pelanggan. Dapat dikendalikan dengan pemisahan fungsi pengirim dan penagihan. Yang kedua ada kesalahan dalam penagihan, dapat dikendalikan dengan pengendalian edit entry data. Yang ketiga kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang. Hal ini bisa dikendalikan dengan rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Kemudian ada laporan bulanan ke pelanggan juga dapat direkonsiliasi. Selanjutnya di tahap penagihan kas ada ancaman berupa pencurian kas nih. Hal ini dapat dikendalikan dengan pemisahan tugas, yakni memisahkan penanganan kas, kesepakatan logbook, kemudian konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Juga dapat dikendalikan dengan cara yang kedua, yakni rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam proses penerimaan kas, atau dapat dikatakan catatan seseorang yang tidak terlibat ini dikatakan sebagai catatan pihak ketiga ya. Dalam ancaman dan pengendalian siklus pendapatan ini juga terdapat masalah-masalah pengendalian umum, diantaranya kehilangan data dan
kinerja yang buruk. Hal ini dapat dikendalikan dengan prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis. Kemudian juga ada persiapan dan tinjauan atau evaluasi laporan kinerja. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yakni siklus pendapatan merupakan serangkaian alur yang terjadi berulang dalam perusahaan yang meliputi kegiatan pengolahan informasi dengan cara menyediakan barang atau jasa ke para pelanggan dan pembayaran kas. Siklus pendapatan dibagi menjadi 4 aktivitas dasar, yaitu penerimaan pesanan, pengiriman barang, penagihan piutang usaha, dan penagihan kas. Pada materi ini, yang pertama membahas siklus pendapatan pada perusahaan dagang dan dikhususkan pada bidangnya. Yang kedua, fungsi departemen pada siklus pendapatan dan alur informasi transaksi yang menghubungkan dan catatan yang menyediakan data lengkap, pemeliharaan catatan historis, mendukung pengambilan keputusan dan juga mendukung laporan keuangan. Yang ketiga yakni mengungkapkan resiko yang ada pada siklus pendapatan dan teknik pengendalian yang dapat mengurangi resiko tersebut. Selanjutnya, untuk siklus pengeluaran akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nesa Puji Aprilia Pratama Putri, NIM 2023-12-072. Di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Siklus ini memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan operasional suatu perusahaan. Diagram siklus pengeluaran. Diagram siklus pengeluaran adalah visualisasi dari langkah-langkah yang terjadi dalam proses pembelian barang atau jasa hingga pembayarannya. Diagram ini membantu kita memahami alur proses secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Di sini ada pemasok, barang dan jasa. Pemasok menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Faktur. Pemasok mengirimkan faktur sebagai bukti transaksi. Order pembelian. Perusahaan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Pembayaran. Setelah barang diterima dan faktur diversifikasi, perusahaan melakukan pembayaran. Lalu ada siklus pendapatan. Adalah rangkaian aktivitas bisnis yang melibatkan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penagih pembayaran atas penjualan tersebut. Lalu penerimaan barang. Setelah barang diterima, diverifikasi kesesuaiannya dengan pesanan pembelian. Jika barang tidak lengkap atau tidak sesuai, akan ada proses back order untuk melengkapi pesanan. Sistem produksi. Barang yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sistem produksi memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Data biaya. Semua transaksi yang terjadi dalam siklus pengeluaran dicatat sebagai data biaya untuk keperluan akuntansi dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan. Semua data biaya dan transaksi dicatat dalam buku besar. Laporan keuangan dihasilkan untuk mengevaluasi efisiensi siklus pengeluaran. Dokumen yang digunakan. Di sini ada jenis transaksi dan dokumen yang digunakan. 1. Pembelian kredit. Dokumen yang digunakan permintaan pembelian. Dokumen yang digunakan untuk meminta pembelian barang atau jasa yang diperlukan. Pesanan pembelian. Dokumen yang berisi rincian pesanan yang dikirimkan ke pemasok. Laporan penerimaan barang. Dokumen yang mencatat barang atau jasa yang telah diterima dan diverifikasi sesuai dengan pesanan. Voucher. Dokumen yang digunakan sebagai bukti sah untuk pembayaran yang dilakukan kepada pemasok. 2. Pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan cek. Cek adalah alat pembayaran berupa cek untuk transaksi tertentu. 3. Retur pembelian. Dokumen yang digunakan memo debit. Dokumen yang digunakan untuk mencatat pengembalian barang ke pemasok karena tidak sesuai pesanan atau rusak. Selanjutnya, tujuan utama siklus pengeluaran. Pertama,
memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasional. Tujuan ini sangat jelas, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki semua barang atau jasa yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. 2. Memastikan pembayaran kepada pemasok dilakukan secara tepat waktu dan benar. Setelah barang atau jasa diterima, perusahaan harus melakukan pembayaran kepada pemasok, menghindari denda keterlambatan pembayaran, dan menjaga reputasi perusahaan sebagai mitra bisnis yang baik. 3. Mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses pengeluaran. Tujuan ini sangat penting untuk menjaga integrasi keuangan perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat meminimalisir resiko terjadinya kesalahan seperti pembayaran ganda, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan dokumen. Selanjutnya, fungsi-fungsi terkait dalam transaksi siklus pengeluaran. Pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini berhubungan langsung dengan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dibeli. Ini berupa pembayaran tunai, transfer bank, atau cek. 2. Fungsi penyertatan utang. Tidak semua pembelian dilakukan secara tunai. Seringkali perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit, sehingga timbul utang dagang. 3. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan memiliki peran yang luas dalam siklus pengeluaran. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan kas, perencanaan anggaran, dan analisis pengeluaran terkait dengan pembelian. 4. Fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini menghitung dan menganalisis biaya yang terkait dengan pembelian. Informasi biaya ini sangat penting untuk pengambilan keputusan, serta seperti pemilihan pemasok, negosiasi harga, dan pengendalian biaya. 5. Fungsi akuntansi umum. Fungsi ini mencatat semua transaksi pembelian dalam buku besar dan menyiapkan laporan keuangan. 6. Fungsi audit intern. Fungsi audit intern merupakan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal dan transaksi pembelian untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 7. Fungsi penerimaan kas bagian pemasaran. Fungsi ini sebenarnya lebih terkait dengan siklus pendapatan, bukan siklus pengeluaran. Tanpa ada catatan akuntansi. Pertama, buku jurnal yang mencakup 3. Pertama, register voucher, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kedua, jurnal memorial, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang dibeli atau perolehan potongan pembelian. Ketiga, register kas, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, baik untuk pembelian tunai maupun pelunasan utang. 2. Rekening pembantu utang dagang, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat piutang kepada setiap pelanggan. 3. Rekening buku besar, yaitu 1. Utang voucher, yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat bertambahnya utang karena pembelian kredit dan berkurangnya utang dagang karena pelunasan atau adanya retur dan potongan pembelian. 2. Kas. Kas yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat berkurangnya kas karena adanya pembelian tunai atau pelunasan utang dagang. Selanjutnya, prosedur pengendalian siklus pengeluaran merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi pengeluaran dilakukan secara akurat, efisien, dan sesuai dengan otorisasi yang berlaku. Tujuan utama dari prosedur pengendalian ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, penipuan, atau pemborosan dalam penggunaan dana perusahaan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. 1. Kehabisan barang. Akibatnya penundaan produksi, kehilangan penjual. Prosedur pengawasan. Sistem pengawasan persediaan, analisis kerja pemasok. 2. Ancaman pembelian barang yang tidak diperlukan atau dalam jumlah yang terlalu banyak. Akibatnya kenaikan kos persediaan. Prosedur pengawasannya sistem perpetual yang akurat, persetujuan permintaan pembelian, pembatasan akses ke biangko pemerintahan pembelian,
permintaan pembelian bernomor urut cetak. 3. Pembelian barang dengan harga yang terlalu mahal, akibatnya harga pokok terlalu tinggi. Prosedur pengawasan, konsultasi daftar harga, penawaran umum, tender, persetujuan order pembelian, pengawasan anggaran. 4. Pembelian barang dengan kualitas rendah, akibatnya penundaan produksi, harga pokok terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya, gunakan daftar pemasok yang disetujui, review order pembelian, analisis kinerja pemasok. 5. Pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi, akibatnya kualitas barang yang dibeli rendah, harga terlalu mahal. Prosedur pengawasannya, persetujuan order pembelian, pembatasan akses ke daftar pemasok dan persetujuan terhadap perubahan daftar pemasok, order pembelian bernomor urut tercetak. 6. Kolusi, akibatnya kualitas barang yang dibeli rendah, harga terlalu mahal. Penawaran pengendaliannya, prosedur pengawasannya, larangan menerima hadiah dari pemasok, petugas pembelian dilarang memiliki hubungan khusus. 7. Penerimaan barang yang tidak dipesan, akibatnya kenakan kos persediaan. Prosedur pengawasannya, persetujuan order pembelian untuk seluruh barang yang diterima. 8. Kesalahan dalam menghitung barang yang diterima, akibatnya pembayaran barang yang tidak diterima. Catatan persediaan yang tidak akurat. Prosedur pengawasannya, kolom kuantitas order pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan barang dikosongkan. Pemberian insentif. Ke 9. Pencurian barang, akibatnya kehilangan aktiva, catatan tidak akurat. Prosedur pengawasannya, pengawasan akses fisik, pencatatan untuk seluruh transfer barang internal. 10. Kesalahan faktur pembelian, akibatnya catatan tidak akurat, pembayaran tidak akurat. Prosedur pengawasannya, pengecekan ulang ketelitian faktur, pembandingan faktur dengan order pembelian dan laporan penerimaan barang. 11. Pembayaran barang yang tidak diterima, akibatnya kehilangan kos terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya, penggunaan paket voucher sebagai dasar pelunasan faktur atau utang. 12. Gagal memperoleh potongan, akibatnya kenaikan biaya. Prosedur pengawasannya, prosedur yang untuk melacak tanggal jatuh tempo, anggaran arus kas. 13. Pembayaran faktur yang sama 2 kali, akibatnya problem arus kas, biaya terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya, persetujuan pembayaran faktur hanya dilakukan jika didukung paket voucher. Pembayaran hanya untuk faktur asli yang disertai dokumen pendukung. 14. Kesalahan dalam pencatatan dan posting pembelian dan pembayaran, akibatnya laporan keuangan tidak benar, keputusan tidak tepat. Prosedur pengawasannya, pengawasan entry data, rekonsiliasi periodik rekening buku besar dan rekening buku pembantu. 15. Ketidaktepatan kas, pembayaran ke pemasok fiktif, mengubah nilai cek, akibatnya kehilangan aktiva. Prosedur pengawasannya, pembatasan akses ke kas, biang cek, dan mesin pendatangan cek. Cek bernomor urut tercetak, semua pembelian dibayar dengan cek, sistem dana tetap kas kecil. 16. Kehilangan data, akibatnya data tidak akurat untuk pembuatan keputusan, kehilangan informasi rahasia atau penting. Prosedur pengawasannya, prosedur backup dan recovery, pengawasan akses logis dan fisik. Dan terakhir, kinerja buruk, akibatnya pemrosesan yang tidak efisien dan efektif. Prosedur pengawasannya, pembuatan dan pengajian laporan ketiga kinerja.
Kesimpulan, siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Pada umumnya, transaksi yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari transaksi pembelian, transaksi pengeluaran kas, transaksi pengajian, dan transaksi aktiva tetap. Terdapat beberapa tujuan dari audit siklus pengeluaran dari kelompok transaksi atau saldo dari kategori-kategori asersi. Asersi tersebut adalah eksistensi atau kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban. Setiap transaksi memiliki dokumen dan prosedur pemrosesan tersendiri yang dibentuk demikian rupa guna memudahkan dalam proses akuntansi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.